Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas beberapa akibat pidana dalam perkara perceraian. Ya, karena banyak sekali jadi ini rekan-rekan, banyak sekali orang yang dilaporkan pidana hanya karena perkara perceraian. Makanya saya bahas di sini. Nah, kemarin itu ada beberapa laporan, misalkan dampak pidana dari perceraian itu ada, misalkan ada keterangan saksi palsu di persidangan, atau seorang saksi memberikan keterangan palsu di persidangan, ya, sebagaimana dimaksud ya di pasal 242 KUHP itu. Nah, ini bisa terjadi, ya. Makanya saya kemarin itu berpikir begini, uh, daripada orang itu terkena pidana hanya karena perkara perceraian, maka kita harus ketahui lebih dulu dalam perceraian itu apa saja akibat hukum dalam pidananya, yaitu ya. Misalkan kita bahas tadi itu, keterangan saksi di persidangan. Nah, yang dimaksud keterangan saksi di persidangan itu apa? Ya. Jadi keterangan seseorang yang tidak sesuai keterangan seseorang di dalam suatu persidangan. Nah, kalau saksi yang dihadirkan di persidangan pengadilan agama terkait perceraian itu pasti saksi fakta, ya. Saksi fakta itu adalah saksi yang mengetahui sendiri, ya, menyaksikan sendiri, ya. Jadi atau hadir sendiri di situ. Jadi dia mengetahui, menyaksikan, dan dia ada di situ, ada di keadaan sebenarnya, itu saksi, ya. Nah, kalau yang dimaksud saksi palsu itu bagaimana? Saksi itu yang berkata tidak sebagaimana keadaan sebenarnya, ya. Misalkan, orang ini dikatakan sudah berpisah selama 3 bulan, dia menyatakan mengetahui, padahal fakta sebenarnya itu tidak 3 bulan. Nah, seperti itu, pisahnya belum 3 bulan atau tidak berpisah tempat tinggal, misalkan. Jadi keterangan yang disampaikan saksi dengan faktanya berbeda. Nah, tetapi ketika dia hanya menyampaikan perkataan di luar itu, misalkan dia ngomong, identitasnya sesuai KTP, tetapi dia mengaku bahwa dia itu adalah saudaranya istrinya, misalkan saudara yang menghadirkan dia sebagai saksi, padahal dia bukan saudaranya, ya, atau dia temannya. Nah, ketika itu tidak dimasukkan di dalam putusan hakim sebagai dasar pertimbangan hakim, keterangan tersebut tidak dicatatkan oleh panitera, ya, apa yang dimaksud tadi itu tidak sesuai dengan sebenarnya, ya, tidak memberatkan pihak, jadi tidak membuat itu menjadi bercerai, ya, tidak ada masalah, ya. Itu bukan sebagai dasar putusan hakim, bukan sebagai dasar pertimbangan hakim, atau bahasa kerennya rasio decidendi hakim, begitu, ya, seperti itu. Nah, ada lagi perkara terkait dengan perceraian itu, misalkan tadi suami istri punya anak, ya, anaknya tadi ditinggalkan oleh ibunya atau oleh orang tua laki-lakinya, ya, sebelum mengajukan perceraian, misalkan. Nah, ya, ini akan bermasalah pidana, ya, ketika kewajibannya tidak dipenuhi. Artinya misalkan suaminya tadi meninggalkan tapi tidak memberikan nafkah kepada anaknya, karena itu kewajibannya suami. Nah, itu tidak dipenuhi, ya, ada akibat pidananya, penelantaran anak, ya. Penelantaran anak, ya, dimaksud di pasal 76B, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. Nah, lalu bagaimana kalau si ibu tadi meninggalkan anak tersebut, dibiarkan saja dan dia pindah? Nah, kita lihat dulu pindahnya seperti apa, meninggalkannya bagaimana, ya. Apa karena ibunya tadi itu tidak diberi nafkah oleh suaminya sehingga dia bekerja di tempat lain, ya. Nah, itu tidak bisa dianggap penelantaran. Justru yang tidak memberi nafkah itu yang melantarkan, kan begitu, ya. Ya, memang anaknya ditinggalkan, tapi tujuannya pergi itu untuk mencari nafkah yang digunakan untuk dirinya dan anaknya, sebenarnya begitu. Nah, ada banyak hal dampak pidana, ya. Itu tadi ada 2.
Lalu berikutnya apalagi ketika salah satu pihak ya setelah bercerai ya itu meninggalkan kewajibannya, misalkan suami tidak memberikan nafkah kepada anaknya, nah itu ada dampak pidananya juga. Nah, ada lagi sudah bercerai beberapa bulan atau beberapa tahun ya karena salah satunya tidak terima atau sakit hati, itu menyebarkan gambar-gambar atau video atau foto punya pasangannya, punya mantan istrinya atau mantan suaminya terkait dengan video atau foto asusila. Nah, itu bisa kena ITE ya, mentransmisikan atau menyebarkan video asusila atau foto asusila. Nah, itu bahaya juga. Nah, ada lagi selain itu, misalkan sudah disepakati dalam persidangan bahwa ada pembagian harta gono gini yang jelas. Nah, tetapi salah satu pihak menjual itu dengan keinginan sendiri, tidak mengikuti putusan pengadilan misalkan. Nah, itu ada dampak lain ya ketika memang di putusan pengadilan ditetapkan bahwa ini adalah bagiannya si istri misalkan, suaminya istri dikasih satu mobil misalkan. Nah, mobil itu diambil sama suaminya. Nah, itu kan berarti sudah bukan punyanya dia, bukan miliknya dia. Ya. Karena itu sudah mantan dan sudah ada putusan pengadilan menyatakan bahwa itu punyanya istri, bagian istri. Kalau harta tidak bergerak kan bisa dipindah tangankan tanpa harus persetujuan salah satu pihak ya. Nah, itu ada dampak pidananya, bisa dilaporkan pidana pencurian kan seperti itu ya. Ada banyak hal sebenarnya. Memang perceraian itu tidak mudah ya menghadapi itu, tetapi ketika sama-sama menerima, sama-sama masih menganggap oh ada anak, menganggap itu masih bekas keluarganya atau masih keluarga dengan anaknya, ya jangan sampailah itu dilakukan ya. Jangan sampai itu dilakukan. Lalu terkait dengan anak ini kan hak asuh itu ada ketentuannya di pasal 105 kitab di KHI ya, kompilasi hukum Islam. Itu ketika usia di bawah 12 tahun atau belum mumayyiz ya, 12 tahun, itu sebenarnya hak asuhnya berada di tangan ibu ya. Karena ada hubungan anak dengan ibu itu di bawah 12 tahun ada kebutuhan dengan ibu. Nah, di atas 12 tahun dia sudah boleh memilih ikut ibunya ataukah ikut ayahnya. Nah, kalau sudah di persidangan ditentukan bahwa anak itu ikut ibunya tetapi ayahnya itu memaksakan ya, menculik ya, bisa kena penculikan kan seperti itu. Tetapi kalau memang tidak ditentukan di persidangan ya, tidak ada kesepakatan jelas ya, para pihak boleh, karena itu kewajiban kedua orang tua untuk menafkahi ya dan membesarkan anaknya, anak kandungnya ya, begitu ya. Tetapi ketika usia anak di atas 12 tahun dia boleh memilih ikut ayahnya atau ikut ibunya. Nah, kalau di putusan menyatakan boleh ikut ayahnya, ya tidak ada masalah. Atau menyatakan oh ini yang punya hak ayahnya karena ibunya, misalkan ibunya terbukti sebagai pemabuk, pemadat atau tidak berhak, tidak bisa menjadi pembimbing atas anak tersebut, maka hak asuhnya diberikan kepada ayahnya misalkan. Nah, ibunya ingin ketemu, kalau cuman ketemu tidak ada masalah. Tetapi ketika menculik ya atau mengambil paksa anaknya tadi itu, sudah diambil paksa, disekap lagi, nah itu ada timbul ketentuan pidana yang menjerat nantinya di situ ya. Jadi bisa masuk ke dalam penculikan ya dan seterusnya. Apalagi ketika oh anaknya ini ada bakat nyanyi misalkan, dieksploitasi secara ekonomi, ya itu bisa masuk ke situ ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri dulu video saya kali ini. Ketika ada pertanyaan atau saran, kritik ya, bahkan mau konsultasi, silahkan ketikkan di kolom komentar. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.